Hai speaker, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang demam panggung atau grogi, serta aku bakalan ngebagiin 8 tips agar kita bisa meminimalisir atau mengurangi rasa grogi tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang grogi atau demam panggung, tentu nggak cuma aku yang ngerasain, nggak cuma kamu yang ngerasain, tapi setiap orang yang pengen tampil di depan umum pasti ngerasain yang namanya grogi atau demam panggung. Karena kalau dilihat dari persentasenya, 75% orang dewasa yang akan berbicara di depan umum itu pasti mengalami yang namanya grogi atau demam panggung. So, buat kamu yang ngerasa lagi grogi saat mau tampil di depan umum, itu adalah hal yang wajar. Jadi yang penting adalah kamu berani mencoba, berani speak up, dan juga berani mengekspresikan diri. Nah, jadi hari ini aku bakalan ngebahas 8 tipsnya. Disimak baik-baik, dipraktekkan, dan juga ini nggak instan, perlu berproses. Yang pertama adalah teman-teman sebelum praktek presentasi itu harus menyiapkan materi dengan baik, harus menyusun materi dengan baik. Materi yang disusun dengan baik, teman-teman bisa menyampaikan dengan baik juga. Yang kedua, teman-teman harus pahami materi dengan baik. Pahami materi yang akan disampaikan, baik itu teman-teman menyiapkan catatan kecil ataupun poin-poinnya, skrip sederhana untuk teman-teman bawa saat presentasi. Nah, jadi teman-teman tidak menghafal, justru teman-teman memahami. Menghafal dan memahami itu berbeda. Kalau menghafal, kita hafal isi materinya. Tapi kalau memahami, teman-teman paham dari kalimat per kalimatnya, kata per katanya, sehingga nanti misalnya tiba-tiba ngeblank di tengah jalan, teman-teman masih ingat tuh, oh jadi tadi di pembahasan A aku ngebahas ini, oh iya di pembahasan B berarti aku lanjut yang ini. Tapi kalau hafal, kemungkinan besar saat kita ngeblank itu bakalan lupa. Yang ketiga adalah teman-teman berlatih sebelum presentasi. Nah, berlatih sebelum presentasi ini bukan latihan hamin 1 jam sebelum tampil, tetapi teman-teman hamin 2, hamin 1 minggu itu teman-teman praktek sehingga bisa dievaluasi, bisa dijadikan refleksi, dan ketika tampil teman-teman bisa tampil dengan maksimal. Yang keempat adalah ketika teman-teman merasa takut, teman-teman harus bisa menjabarkan rasa takut itu munculnya dari mana. Mungkin teman-teman ngerasa kurang percaya diri, teman-teman ngerasa nanti takut bertemu dengan orang yang tidak sama sekali teman-teman kenal ataupun yang lainnya. Sehingga kalau misalnya teman-teman tahu alur teman-teman takut itu dari mana, teman-teman bisa mencarikan sebuah solusi. Karena setiap kendala, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Sehingga yang teman-teman perlukan, identifikasi masalahnya dan carikan solusinya. Yang kelima adalah teman-teman harus membayangkan atau memvisualisasikan kesuksesan teman-teman, bahwa nanti teman-teman akan tampil secara maksimal, teman-teman nanti tampil dengan bagus, dan nanti teman-teman bakalan mendapatkan hal-hal yang spesial saat teman-teman tampil. Banyak pengalaman baru atau hal-hal baru yang bisa teman-teman ambil dari presentasi tersebut. Jadi visualisasikan atau bayangkan hal-hal yang baiknya. Sehingga kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, tentu itu akan menjadi sebuah kenyataan atau menjadi sebuah tindakan juga. Yang keenam, sebelum teman-teman mulai tampil atau presentasi, teman-teman harus merelaksasikan diri dengan tarik nafas, buang nafas, minum air yang cukup, dan juga teman-teman harus memberikan afirmasi positif bahwasanya teman-teman nanti bisa tampil dengan mulus dan tanpa hambatan apapun. Yang ketujuh, teman-teman harus fokus pada materi, fokus pada isi materi ataupun value yang akan teman-teman sampaikan kepada audiens. Jadi jangan berfokus kepada audiens atau penilaian audiens kepada kita, tapi fokus saja ke pesan ataupun isi dari materi yang akan kita sampaikan. Sehingga kalau misalnya kita fokus pada materi tersebut,
itu akan mengurangi rasa takut kita, berpikir negatif kita, ataupun hal-hal yang mungkin itu masih belum terjadi. Jadi fokusin aja ke materi yang akan teman-teman sampaikan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu teman-teman harus mengapresiasi. Harus mengapresiasi semua hal yang sudah teman-teman usahakan, mulai dari sebelum tampil, pas tampil, sampai sesudah tampil. Kalau misalnya teman-teman tampil dengan maksimal, itu berarti emang teman-teman mengusahakan yang terbaik. Tapi kalau teman-teman ngerasa sudah menampilkan yang maksimal, tapi hasilnya masih dirasa kurang, itu dijadikan sebuah pembelajaran, hal-hal yang perlu kita evaluasi sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kita, terima apa adanya dan perbaiki, dan selalu kita ucapkan terima kasih kepada diri kita yang sudah bisa mencoba dan mengekspresikan diri kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you in next video. Bye bye.